Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rindi Pujawati dari jurusan Teknik Industri kelas Malam B. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk Tangerang. Latar belakang, PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman olahan. Perusahaan ini perlu melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio keuangan sehingga manajemen perusahaan selama ini pimpinan hanya melihat kinerja perusahaan dari segi labanya saja asumsi manajemen. Apabila perusahaan menghasilkan laba yang tinggi, artinya kinerja perusahaan telah baik. Tetapi bila laba semakin menurun, artinya kinerja perusahaan semakin buruk. Selanjutnya ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan adanya pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan posisi perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya 3 bulan atau 6 bulan untuk kepentingan inter perusahaan, dan adapun untuk laporan lebih luas dilakukan 1 tahun sekali. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 2004 dalam Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang menunjukkan bagian integral dari laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 2004, tujuan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan menurut Kasmir 2010, beberapa tujuan pembuatan laporan keuangan yaitu: yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan saat itu. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat itu. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya. Selanjutnya ada metode dan teknik analisa laporan keuangan. Menurut Munawir 2007 ada 2 metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horizontal dan analisa vertikal. Analisa horizontal adalah analisa dengan mengadakan pembagian laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat. Selanjutnya ada analisa vertikal, yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut. Adapun jenis-jenis teknik analisa laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, analisa perbandingan laporan keuangan. Yang kedua, analisa tren. Yang ketiga, analisa presentasi per komponen. Yang keempat, analisa sumber dan penggunaan dana. Yang kelima, analisa sumber dan penggunaan kas. Yang keenam, analisa rasio. Yang ketujuh, analisa laba kotor. Yang kedelapan, analisa titik impas. Selanjutnya di sini juga ada pengertian rasio keuangan. Menurut pendapat Slamet Munawir 2002, analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua
laporan tersebut. Artinya berdasarkan data-data yang terdapat dalam laporan keuangan baik dari neraca, laporan laba rugi maupun kedua-duanya dapat dihitung bermacam-macam jenis rasio yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya ada kegunaan rasio keuangan. Berdasarkan pendapat Agnes Sawir 2005, analisis rasio keuangan yang menghubungkan unsur-unsur neraca dan perhitungan laba rugi dengan lainnya dapat memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisi pada saat ini. Analisis rasio juga memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi para kreditor dan investor dan memberikan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat diperoleh. Dan di sini juga ada jenis analisis rasio keuangan. Jenis analisis rasio keuangan menurut Agnes Sawir 2005 adalah sebagai berikut. Ada rasio likuiditas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas yang umum digunakan yaitu ada rasio lancar. Rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio lancar merupakan bagian yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang. Nah, di sini juga ada rumusnya, rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Selanjutnya ada rasio cepat. Rasio ini dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva lancar dan kemudian membagi hasilnya dengan utang lancar. Di sini juga ada rumusnya, sama rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang tingkat likuiditasnya rendah, sering mengalami fluktuasi harga, dan unsur aktiva lancar ini sering menimbulkan kerugian jika terjadi likuidasi. Selanjutnya ada rasio manajemen utang. Rasio leverage mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi segala kewajiban finansialnya seandainya perusahaan tersebut pada saat itu likuidasi. Rasio utang, rasio ini dihitung dengan membagi total utang dengan total aktiva. Rasio ini memberikan tolak ukur seberapa besar total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai melalui penggunaan utang. Rasio utang sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Selanjutnya ada rasio laba terhadap beban bunga. Di sini ada rumusnya, rasio laba terhadap beban bunga sama dengan EBIT dibagi beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan memenuhi kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi EBIT. Sejauh mana laba operasi boleh turun tanpa menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan kewajiban membayar bunga pinjaman. Selanjutnya ada rasio manajemen aktiva, merupakan rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang serta kebijakan pemasaran. Rasio-rasio aktivitas yang umum digunakan ada rasio perputaran persediaan. Rasio ini dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Sedangkan untuk menghitung periode rata-rata persediaan dihitung dengan membagi jumlah jumlah hari dalam setahunnya. Dianggap 360 hari dengan perputaran persediaan. 1 tahun dapat diasumsikan 360 hari atau 365 hari.
Kedua angka ini digunakan dalam lingkup keuangan dan perbedaannya tidak akan mempengaruhi keputusan yang dihasilkan. Di sini juga ada rumusnya, rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Selanjutnya ada periode rata-rata persediaan sama dengan 360 hari dibagi perputaran persediaan. Selanjutnya ada rasio perputaran piutang. Di sini ada rumusnya, rasio perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Selanjutnya ada periode rata-rata piutang usaha sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang usaha. Apabila perusahaan menunjukkan perputaran piutang semakin tinggi, maka perusahaan tersebut mempunyai tingkat rasio yang baik. Oleh karena dana yang diinvestasikan dalam piutang itu rendah. Selanjutnya ada rasio perputaran total aktiva. Rumusnya, rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi rata-rata total aktiva. Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan beberapa rupiah penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, kemampuan laba merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Rasio profitabilitas yang umum digunakan ada rasio margin laba bersih. Di sini ada rumusnya, rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Rasio daya laba dasar. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dan biaya bunga atau EBIT dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan kemampuan menghasilkan laba dari aktiva perusahaan sebelum pengaruh pajak serta bunga. Di sini juga ada rumusnya, sama Bexy Einer Power sama dengan EBIT dibagi total aktiva. Selanjutnya ada rasio pengembalian atas total aktiva atau ROA. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Ada rumusnya juga, ROI sama dengan laba bersih dibagi total aktiva. Selanjutnya ada rasio pengembalian atas ekuitas atau ROE. Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Rumusnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada jenis analisis rasio keuangan. Rasio penelitian pasar, sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Ada rasio harga terhadap laba atau fair. Ada juga rumusnya di sini, rasio harga terhadap laba sama dengan harga saham dibagi laba per saham. Selanjutnya ada rasio harga pasar terhadap nilai buku. Rumusnya, rasio harga pasar terhadap nilai buku sama dengan harga pasar dibagi nilai buku per saham. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis sesuai dengan masalah yang akan dibahas tentang analisis kinerja keuangan perusahaan, maka dapatlah diketahui jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, pengertian deskriptif dengan kuantitatif, pengertian deskriptif, yaitu metode penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan suatu yang diteliti, kemudian menganalisis untuk memberikan alternatif penyelesaian dari masalah yang diteliti. Adapun ciri-ciri metode deskriptif. Yang pertama, memusatkan daripada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual. Yang kedua, data yang dikumpulkan mula-mula disusun, diolah, dijelaskan, dan kemudian dianalisis.
Selanjutnya di sini ada hasil penelitian dari analisis keuangan PT Mayora. Ada rasio likuiditas. Pengertian likuiditas menurut Fred Weston dalam Kashmir 2008 menjelaskan sebagai berikut. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya dengan standar rasio sebagai berikut. Nah, di sini ada rasio-rasio, ada kategori tidak sehat, cukup sehat, dan sangat sehat. Bisa dilihat di sini di tabel ini. Selanjutnya ada rasio lancar. Dengan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, di sini ada hasil dari penelitian rasio lancar. Bisa dilihat di tabel sini. Terus ada perhitungan rasio lancar, ini tabelnya. Selanjutnya ada rasio cepat. Rasio cepat rumusnya rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, di sini ada hasil penelitian dari tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016. Dan ini tabel perhitungan rasio cepat. Bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya ada dan ini grafik dari rasio cepat. Selanjutnya ada rasio pengembalian. Selanjutnya ada rasio pengembalian. Selanjutnya ada grafik rasio pengembalian atas total aktiva atau ROA, dan ini grafiknya. Selanjutnya ada hasil penelitian dari rasio pengembalian atas ekuitas atau ROE, dan rumusnya rasio ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas kali 100%. Dan ini hasil penelitian dari tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016. Dan di sini juga ada tabel dari perhitungan rasio pengembalian atas ekuitas atau ROE. Dan di sini juga ada grafiknya. Sekian dari hasil penelitian analisis laporan keuangan PT Mayora Tbk Indah Tangerang. Kesimpulannya, PT Mayora Indah Tbk menunjukkan kinerja yang baik dengan profitabilitas yang stabil dan likuiditas yang kuat. Namun perlu diwaspadai tingkat hutang yang meningkat. Rekomendasi untuk meningkatkan solvabilitas PT Mayora Indah Tbk dapat dipertimbangkan strategi pendanaan yang lebih terdiversifikasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak dan kurang baik. Mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.